berkat waktu yang diberikan oleh Kemensos dan luar biasa hari ini Pak Gus Menteri berkenan untuk hadir untuk membantu mencarikan jalan keluar untuk permasalahan yang sebenarnya sepele. Cuman akhirnya berkembang kemana-mana karena visi misi kita adalah bagaimana jangan sampai para donatur atau orang-orang yang ingin menyumbang kehilangan rasa percayanya lagi. Karena itu berkenaan dengan visi misi daripada Kemensos juga. Kami di sini sama-sama mengikat ingin saling mengisi supaya kedepannya jangan kasus ini menjadi satu contoh yang buruk di masyarakat bahwa saya nggak mau bantu orang deh, nanti takutnya jadi kayak begini, kayak gitu. Nah oleh karena itu terima kasih banyak waktunya untuk Pak Menteri, untuk Bu Sekjen, Bu Mira dan Pak Taufik, Pak Wamen dan lain-lain, serta ada Pak Yusuf Hamka juga. Saya juga kaget ketemunya di sini ya. Silakan Pak. Ya, jadi saya terima kasih lah hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Hamka. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Di mana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya yang luar biasa menurut saya, kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang terus. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya Mas Densu, Mbak Novi bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati dan itu tidak sulit, itu mudah dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum
bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk, ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan-kebaikan ke depan. Saya kira ini tambahan saya ya. Pak Menteri, mungkin ada yang tanya. Mungkin Pak Menteri nanti akan duduk bareng Agus sekalian dengan teman-teman yang lain gitu. Ya, kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati-hati. Ya. Jadi di mana saya ingin ketemu. Tabayun. Ini hal yang baik. Ya, ada lagi? Oke, pertemuan tadi berarti poin-poinnya apa aja yang disepakati Pak Menteri? Ya, sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya, membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini gitu. Nah, tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik ya, cari solusi. Ya, itu aja. Ya, oke. Pak Menteri, maaf ya, mungkin soal tuduhan mungkin Yayasan Teknopi katanya ditegur dari Pak Menteri, itu benar gak sih? Siapa? Yayasan Teknopi kan ditegur katanya seperti itu karena kan tidak mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari, dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu gitu, tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang suka memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depan. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu ya, saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Gitu Pak. Mungkin orang-orang seperti Tenovi, Bang Densu dan Pak Yusuf Hamka yang suka membantu orang kan mungkin banyak sekarang Pak di media sosial, melalui media sosial. Itu ada regulasi sendiri nggak sih Pak untuk membantu orang supaya tidak terjadi lagi nih seperti ini? Ya, regulasinya tuh sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik gitu. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4.
apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya, itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik kalau berobat. Pak Menteri, maaf mungkin ini kan permasalahan udah dihitung hampir 2 bulan ya, kalau ternyata melebar kemana-mana. Apakah nantinya uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik tidak, permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya. Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita gunakan di sini. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba lah. Mari ini tadi semuanya niat baik. Mari kita kembali ke niat baik itu. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah tidak ada yang tidak bisa dicarikan solusi. Ya, Pak, intinya itu ya. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak. Ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus ya Pak, Ya. dikumpulkan oleh Tenovi dan juga Bang Densu. Ya. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana Pak? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga. Makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Ya cukup ya. Ya Pak Menteri. Ya, terima kasih ya. Yang salah